Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu ciri akhir zaman adalah banyaknya kepalsuan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Alkitab sudah jelaskan bahwa dan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti akan ada banyak kepalsuan baik dalam kehidupan manusia. Ada banyak suami-suami yang sebetulnya kelihatannya di depan istrinya cinta, tetapi cintanya adalah cinta palsu. Kenapa? Karena di belakang istrinya dia kemudian berselingkuh dengan wanita lain. Sebaliknya juga ada banyak istri-istri yang kelihatannya baik terhadap suaminya, tetapi sebetulnya cintanya adalah cinta palsu, karena sebetulnya yang dia cintai bukan suaminya, tetapi dia membutuhkan uang suaminya untuk menikmati kesenangannya sendiri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan. Banyak anak-anak muda pacaran, kelihatannya baik, manis semuanya, tetapi yang pria hanya ingin supaya dapat melakukan hubungan seks terhadap wanita itu. Dan juga sebaliknya, ada banyak wanita yang justru memanfaatkan pria karena dia pikir ini kan cowok gue ini orang kaya gitu. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kepalsuan seperti ini yang menghancurkan dunia ini. Dan bukan hanya kepalsuan itu, juga akan kita lihat banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan tetapi sebetulnya palsu, karena hanya luarnya melayani Tuhan tetapi hidupnya bobrok, hatinya gak beres, saudara-saudara. Nah, saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya sebagai orang percaya kembali saya mau tegaskan bahwa kita harus kembali melihat hati kita. Kita bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dan hanya orang-orang yang memiliki ketulusan, hanya orang-orang yang memiliki komitmen untuk tetap hidup dalam kebenaran, yang akan tegak menghadapi dunia ini, yang tidak akan goncang dengan badai. Karena Alkitab sudah bilang orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan, tetapi mereka yang berpegang teguh pada firman Tuhan, Alkitab dengan tegas bilang, melewati air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Allah yang akan berperang bagi kita dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang domba samaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita menggambarkan bahwa kita ini adalah anak-anak dombanya Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa dibayangkan kalau kita ini menjumpai ada domba-domba samaran. Dan nanti kemudian bukan hanya domba-domba samaran, lalu kita akan lihat gembala-gembala samaran atau gembala-gembala palsu. Nah, apa yang Alkitab ngomong tentang semuanya ini? Kita lihat sama-sama dalam Wahyu 13, Wahyu pasal 13, Wahyu 13, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi kelihatan saudara-saudara, dia domba tapi bicaranya seperti naga dikatakan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, maksudnya keluar dari dalam laut, yang kata Alkitab jelas seperti
macan, lalu berkaki beruang itu gitu. Nah, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan ya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi sudah bisa bayangkan ketika pendekatan kekerasan tidak bisa juga terjadi, maka iblis menyamar seperti anak domba dan dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah yang telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan kata Alkitab, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu juga dan dikatakan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah berspekulasi tentang apa itu 666. Tetapi saudara pelajari di sini bahwa domba samaran ini akan menipu banyak orang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan tertipu? Ini paling penting, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mau bagaimanapun kalau kita tidak tertipu, kita tetap akan berjalan dalam kemuliaan. Nah, persoalannya jangan sampai kita menjadi orang percaya yang mudah tertipu. Nah, siapa orang percaya akan tertipu dan akhirnya terseret dan akhirnya memakai tanda pada lengan dan dahinya? Yang pertama saya pelajari, orang yang mudah kagum dengan hal-hal yang spektakuler. Jadi kalau sudah lihat bahwa iblis di akhir zaman ini mulai bekerja dengan hal-hal spektakuler. Iblis mulai masuk dalam dunia teknologi. Iblis mulai masuk dalam berbagai dunia. Sehingga sekarang kalau sudah perhatikan, yang namanya dukun kadang-kadang sudah berganti nama. Ada yang berganti nama jadi paranormal. Ada lagi yang berganti nama dengan berbagai istilah-istilah yang kelihatannya begitu keren, begitu saudara. Tetapi padahal sebetulnya dia hanya seorang yang bermain dengan hipnotis. Dia hanya seorang yang bermain dengan kuasa kegelapan. Tetapi karena dia mampu berbicara, oh ini gerak fisika dan segala sesuatu. Dan banyak orang yang akhirnya tertipu. Dan sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, jangan kagum untuk hal yang spektakuler, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Jangan sampai tertipu dengan hal spektakuler di luar Kristus, karena apapun yang Kristus buat, iblis mulai mampu mengerjakannya. Hanya beberapa hal penting yang setan gak bisa buat. Yang pertama, setan gak bisa beri damai sejahtera. Dan yang kedua, setan gak bisa bawa kita sampai ke sorga. Padahal itu yang akhirnya, the end of the day, itu yang kita butuhkan. Kita butuh damai sejahtera. Dan akhirnya juga kita butuh jalan ke sorga. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang mudah tertipu di akhir zaman ini adalah orang yang hanya tertarik dengan hal spektakuler. Karena kalau sudah lihat lewat tontonan-tontonan, saudara, dulu yang namanya film berhubungan dengan setan-setan itu film horor. Dan kalau kita bicara film horor, banyak orang takut nonton film horor. Tapi zaman sekarang setan-setan juga udah masuk dalam bentuk film anak-anak. Sepertinya roh kegelapan ini sedang menipu banyak orang, sehingga orang berpikir setan itu ternyata ada lucunya juga ya. Setan itu ternyata juga bisa bersahabat sama anak-anak ya. Sebagai hamba Allah saya mau bilang itu hal yang menyesatkan. Kenapa? Karena orang-orang yang senang dengan hal-hal yang aneh-aneh, orang yang senang dengan spektakuler, di akhir zaman ini akan tersesatkan. Tapi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, berjalan pada firman Tuhan, orang yang seperti ini akan tetap melihat kemuliaan Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Yang kedua saya pelajari siapa yang akan mudah tertipu. Yang kedua adalah orang yang tidak tertanam di pelataran Allah, kata Alkitab. Nah, bicara tentang tertanam dalam pelataran Allah ini bicara dua. Yang pertama baik dalam iman, maksudnya nggak sungguh-sungguh ngerti, nggak sungguh-sungguh hidup di dalam firman gitu. Tapi yang kedua juga tertanam di dalam pelataran Allah, maksudnya gitu bahwa yang
dimaksudkan di sini adalah dia tidak mapan di dalam persekutuan gitu. Maksudnya dia tidak terikat pada gereja lokal misalnya. Dia tidak biarkan dirinya itu digembalakan. Nah, ada banyak orang mau jadi Kristen dan mau jadi pemimpin sendiri buat dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betul engkau punya kuasa, saya percaya. Tapi jangan salah, kita pun butuh persekutuan. Makanya Alkitab bilang, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk apa kita ke gereja? Sebagian berkata untuk memuji Tuhan, betul, tapi bukan segala-galanya. Sebagian bilang untuk dengar firman Tuhan, betul, tapi bukan segala-galanya. Karena kalau cuma bicara dengar firman Tuhan, kita bisa beli kaset dan kita bisa dengar di rumah. Ya, tapi kan kita perlu memberi persembahan. Lu di gereja, di rumah juga bisa kita ambil keputusan, kita transfer uang untuk pelayanan tertentu. Tapi ada satu yang tidak bisa dikerjakan dalam gereja, yang hanya gereja yang bisa mengerjakannya, dan di luar gereja kita tidak bisa mengerjakannya. Saudara tahu apa? Yaitu persekutuan. Bagaimana kita saling menguatkan, saling menghibur, saling menasehati, saling menegur, saling membangun. Nah, ini yang Alkitab ajarkan buat kita, supaya kita tertanam dalam pelataran Allah. Maksudnya kita hidup dalam iman, dan kita juga hidup dalam persekutuan yang benar bersama dengan orang-orang percaya. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Dan yang ketiga, siapa yang akan tertipu adalah orang yang tidak mengenal kebenaran. Dia masuk gereja cuma tunggu pendeta khotbahnya enak gak ya, puji-pujiannya ngangkat gak ya gitu, doanya enak gak ya, mujizatnya ada gak ya di gereja saudara. Kalau di gereja saudara pujian penyembahannya indah, haleluya. Kalau di gereja saudara khotbah pendetanya indah, haleluya. Kalau di gereja saudara semua sistem persekutuannya diatur, ditata baik, rapi, haleluya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya mau mengingatkan, kita tetap harus mengenal kebenaran. Kita harus tetap hidup dalam firman. Kita harus gali kebenaran-kebenaran Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu. Karena di akhir zaman ini, kalau kita bicara mujizat, ada banyak mujizat-mujizat palsu. Tetapi orang-orang yang benar di dalam Kristus akan melihat mujizat yang sesungguhnya. Apa artinya mujizat sesungguhnya? Dia terima mujizat, tapi dia juga dapat damai. Dia terima mujizat, hidupnya juga dipulihkan. Dia terima mujizat, dan akhirnya dia juga meraih sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, kita hidup di masa-masa yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena di satu sisi kita melihat bagaimana gerak iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya, tapi di sisi yang lain kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang menaungi kita, sehingga kita berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang alam kesulitan, yang rumah tangganya sedang goncang, mereka yang mungkin banyak tertipu dengan hal duniawi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami melihat kemuliaan Tuhan, bawa kami untuk berjumpa dengan pengalaman-pengalaman mujizat Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin dekat dengan Tuhan, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga hari demi hari hidup kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia berikan yang terbaik buat kita, dan orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukannya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.